Halo teman-teman Aksa, selamat datang di sesi sharing kali ini yang biasanya kita tuh ngebahas soal remote working, virtual assistant, freelancing, ataupun skill-skill yang perlu untuk dipelajari atau ditingkatkan untuk kepentingan karir maupun personal development gitu ya. Salam kenal semuanya yang mungkin belum kenal atau baru bergabung. Namaku Dewi Fadila Sumanegara, biasa dipanggil Dewi. Aku adalah inisiator ataupun founder di balik Aksa Akademi Indonesia gitu. Nah, sekilas tentang Aksa. Sebenarnya Aksa ini siapa sih? Mau ngapain dan apa gitu ya. Jadi Aksa tuh sebenarnya adalah sebuah visi gitu ya, sebuah visi misi personal aku. Karena aku selama ini tuh selama 10 tahun lebih bekerja bolak-balik jadi jurnalis di beberapa media nasional. Itu sambil kerja remote juga alias sambil freelance ataupun remote working yang dimana kliennya tuh jarak jauh, bahkan klien di luar Indonesia gitu ya, dan nggak pernah bertatap muka sama sekali. Dari situ akhirnya setelah pandemi sempat waktu itu bergabung di salah satu perusahaan media ternama lah di Indonesia. Tapi karena sambil jadi caregiver juga untuk keluarga dan waktu itu aku sendiri juga sedang ada sakit yang tidak memungkinkan untuk terus bekerja kantoran gitu ya, sehingga akhirnya memutuskan untuk 100% switch jadi full time remote worker gitu. Dari situ aku ngerasa kayaknya butuh banget nih mentor, butuh banget komunitas, butuh banget orang-orang yang sepemikiran, yang sefrekuensi dan bisa mendukung kita untuk bertumbuh dan bisa juga kayak jadi tempat cerita, terus jadi tempat untuk sharing kira-kira gimana sih kita kalau mau thriving atau mau sukses di dunia remote working kayak gitu. Nggak harus selalu jadi seorang remote worker atau virtual assistant atau digital nomad ya, kayak istilah-istilah yang populer sekarang. Tapi bisa juga tetap jadi diri sendiri, entah itu mau berkarir di perusahaan, di corporate, jadi entrepreneur, maupun teman-teman fresh graduate ataupun yang masih sekolah dan mungkin belum memutuskan kira-kira bakal kemana, kita juga adalah suatu wadah ataupun komunitas yang bisa menampung itu semua. Ibaratnya kita tuh bisa merangkul teman-teman dari berbagai kalangan dan berbagai tujuan, karena selama kita tuh punya value yang sama, itu value untuk sama-sama bertumbuh, belajar dan mengembangkan diri bareng-bareng kayak gitu. Nah, di kesempatan kali ini aku ngerekam video ini tengah malam sebelum tidur karena kepikiran dan kayaknya beberapa hari ini tuh cukup menjadi topik yang cukup banyak dibicarakan juga dan akhirnya tuh jadi sesuatu yang sangat sentimental dan personal juga buat aku gitu. Jadi di sini aku mau cerita sedikit gimana caranya atau gimana sih pengalaman aku untuk dapat klien ataupun job pekerjaan tanpa melamar sama sekali kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sekarang udah familiar ya dengan istilah personal branding dan ini pun sebenarnya udah sering dibahas di channelnya Aksa maupun di konten-kontennya Aksa dan aku yakin konten creator lain banyak banget yang udah ngebahas ini gitu. Tapi di sini mungkin kita akan kerucutin lebih spesifik ke personal branding sebagai seorang remote worker ataupun sebagai seorang freelancer gitu ya. Gimana sih supaya kita tuh mudah untuk ditemukan, mudah untuk terdiscover, terlihat, ataupun akhirnya keberadaan kita ini diketahui oleh entah itu calon klien, calon perusahaan, calon user ataupun customer yang nantinya akan menggunakan jasa kita atau tertarik untuk bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan kita gitu ya. Dan di sini sebenarnya materinya cukup banyak yang pengen aku sampaikan, cuman di kesempatan kali ini mungkin kita intro dulu, bisa singkat aja gitu, karena ini juga proof dari kisah aku sendiri yang terjadi belum lama ini, masih di tahun 2025 ini. Kenal sama beberapa orang dari networking, dari komunitas, dan juga dari konten gitu. Dan itu hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan di pikiran aku sebelumnya gitu ya teman-teman. Kayak awalnya aku selalu menyepelekan. Aku bukan tipikal orang yang suka update, by the way. Aku tuh males banget update kayak Instagram, terus aku juga nggak punya TikTok sampai sekarang gitu. Karena ngerasa kayak udah males, capek. Bahkan seringnya tuh kalaupun ketemu temen atau sahabat jalan bareng, itu tuh kami sampai lupa foto. Saking sibuknya, saking asiknya ngobrol di dunia nyata gitu. Jadi kayak sampai nggak ada dokumentasinya gitu. Sementara sebagai seorang full time remote worker itu wajib banget hukumnya, fardu ain gitu ya, untuk bisa mendokumentasikan lah ya, bukan apa-apa dikontenin, bukan, tapi mendokumentasikan apa yang kita lakukan gitu. Kita punya stock shot atau footage aktivitas kita sehari-hari, bukan apa-apa, memang selain untuk dokumentasi pribadi juga itu bisa membantu kita untuk personal branding itu tadi, yang mana sebenarnya bukan sekedar flexing ataupun
pamer kita lagi ngapain, tapi lebih kepada kita nunjukin kalau kita tuh punya skill apa aja dan kita bisa ngelakuin apa aja yang bisa valuable untuk calon klien maupun orang-orang yang nantinya tertarik untuk kerjasama bareng sama kita kayak gitu. Nah, mungkin di sini aku bakal share screen ya teman-teman. Nah, di sini konteksnya adalah virtual assistant, tapi sebenarnya sama aja. Maksudnya nggak harus kayak gitu juga. Bisa konteksnya kayak freelancer, digital nomad, ataupun remote worker ya selain virtual assistant kayak gitu. Ini tuh aku ambil dari presentasi aku yang sudah pernah dibawakan dan nantinya upcoming di hari Sabtu ini bakal ada khusus tema tentang gimana cara kita switch jadi remote worker kayak gitu. Nah, di sini tuh aku sempat bikin istilahnya 5 langkah lah untuk jadi seorang virtual assistant gitu ya. Tapi tentunya memang tidak akan semudah itu. Tapi selama ini aku berusaha untuk membawakan materi itu yang benar-benar berasal dari pengalaman pribadi dan juga dari pembelajaran maupun dari hasil mentoring atau coaching aku selama beberapa tahun gitu ya. Jadi bukan bukan sekedar comot atau asal ambil tapi benar-benar memang aku udah ngalamin sendiri dan udah praktekin sendiri kayak gitu dan gak cuman aku tapi menti-menti maupun teman-teman aku di AKSA di ruang bertumbuh AKSA tuh juga menggunakan metode yang serupa kayak gitu termasuk teman-teman deket aku yang memang kami kebetulan ada di jalan karir ataupun jalan profesi sebagai seorang remote worker kayak gitu. Nah, kenapa sih penting banget untuk aktif di media sosial? Ini aku masukin di langkah keempat. Walaupun sebenarnya mungkin bisa jadi langkahnya akan berbeda dia di tiap orang dan pastinya apa namanya nggak bisa disamaratakan. Tapi di sini aku nulisnya di langkah keempat. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk tahu langkah-langkah sebelumnya, itu nanti bisa drop pendapat atau opini kalian di kolom komentar karena itu pasti akan menarik banget supaya bisa kita bahas bareng-bareng lebih lanjut gitu. Nah, di sini kenapa aku bilang aktif di media sosial itu penting banget karena sebagai seorang remote worker ataupun freelancer ataupun virtual assistant, kita tuh membangun reputasi dan kepercayaan terhadap calon klien gitu. Salah satunya dengan media sosial. Kenapa? Karena satu, klien tuh nggak tahu kita siapa. Perusahaan, employer, user, customer tuh nggak tahu kita siapa gitu. Dan supaya kita bisa lebih dikenal, lebih terlihat, lebih ibaratnya stand out gitu ya, menonjol dan orang tuh tahu kalau kita hadir, kalau kita tuh ada, kalau kita tuh eksis, kalau keberadaan kita tuh bisa bermanfaat juga di hidupnya dia yaitu dengan membangun reputasi itu tadi. Nah, gimana caranya membangun reputasi? Salah satunya dengan ya aktif di media sosial gitu. Mungkin teman-teman di sini juga familiar ya. Tiap kali mungkin kita mencari produk, let's say kita mencari baju atau mencari makanan gitu ya di marketplace ataupun di eh, e-commerce kayak toko ijo, toko oren gitu ya. Kita pasti mencari satu produk yang memang sudah banyak dibeli orang gitu. Kita pasti agak males atau agak ragu kalau belum pernah ada yang beli di toko itu dan kita mungkin jadi pembeli awal kayak gitu. Kita pasti ragu karena ibaratnya takut dibohongin, takut nggak kredibel, takut produknya nggak bagus dan sebagainya gitu. Yang kedua pasti kita cari produk yang banyak reviewnya, terutama yang review positifnya banyak gitu kan. Nggak mungkin kita milih produk yang reviewnya jelek, pasti yang reviewnya bagus-bagus. Yang ketiga kita pasti pilih brand ataupun seller gitu ya, toko yang memang sudah punya reputasi yang bagus. Kita cek Instagramnya, oh Instagramnya aktif, followersnya lumayan lah gitu. Bukan yang terlihat scammy atau sepi kayak gitu. Oh Facebooknya aktif, dia juga punya sosmed lainnya. Oh ternyata punya TikTok, TikToknya aktif. Oh ternyata di Shopee-nya juga sering live dan sebagainya. Itu tuh menambah kepercayaan kita sebagai calon customer atau calon buyer gitu kan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menerapkan dari sudut pandang atau POV klien, kita pasti pengen cari seorang freelancer ataupun virtual assistant yang dia juga aktif di media sosial karena nggak bisa ditampik bekerja secara remote itu kita sangat dekat dengan dunia digital ya teman-teman. Kita nggak bakalan bisa jadi seorang freelancer ataupun virtual assistant tanpa kita mengerti dinamika digitalisasi gitu. Entah itu sosial media, entah itu digital marketing, apapun yang kaitannya dengan digital sampai ke tools ataupun software yang perlu untuk digunakan untuk pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi itu penting banget dan pastinya kita juga kalau mau nge-hire freelancer atau virtual assistant kita pasti pilih mereka yang memang aktif di media sosial. Bukan yang aktif gimana-gimana, tapi terlihat hidup dan mereka bisa menunjukkan personality maupun keunikan mereka tuh di media sosial mereka gitu. Karena seringkali tuh klien, aku pun sebagai klien gitu ya,
kadang jadi virtual assistant, kadang jadi klien. Sebagai klien pun aku ngerasa aku pengen eh, meng-hire seseorang bekerja sama dengan orang yang dia tuh tech savvy lah, dia tuh ngerti tentang media sosial, dia tuh pasti nggak asing-asing banget dengan kayak konten dan sebagainya kayak gitu. Karena itu juga dibutuhkan untuk kepentingan brand awareness, untuk kepentingan marketing dan sebagainya gitu. Jadi pastiin teman-teman kalau misalkan memang tertarik untuk terjun di dunia remote working itu spend some time, invest untuk membangun, menyusun portofolio yang bagus, yang meyakinkan, dan juga untuk aktif di media sosial gitu. Karena seperti yang tadi aku udah sampaikan sebelumnya, selama beberapa tahun terakhir, aku full time remote worker, itu sebagian besar klienku datang dari media sosial, dan aku sama sekali tidak melamar ke mereka, tapi mereka yang approach duluan ke aku. Dan setelah aku tanya, kenapa Anda mau meng-hire saya? Kan kita tidak saling kenal gitu. Anda pun tidak tahu saya dan sebaliknya saya juga tidak tahu Anda gitu. Dan mereka jawabnya serentak sama gitu jawabannya, yaitu dari portofolio. Nah, dari situ aku ngerasa, wah ternyata penting banget ya kita punya portofolio. Tapi nggak cuma portofolio di PDF atau di Canva yang biasa teman-teman buat gitu ya, tapi juga kita bicara di sini portofolio kita di media sosial, konten-konten, postingan, artikel, apapun karya atau produk yang pernah kita keluarkan sesuai dengan service kita masing-masing gitu. Jadi ternyata itu penting banget dan kita sekarang beralih ke slide berikutnya ya teman-teman. Nah, ini cuma sedikit gambaran aja tentang impact ataupun dampak dari online visibility gitu. Kalau buat brand itu sendiri jelas untuk meningkatkan brand awareness ya, karena orang nggak bakalan tahu kalau kita tuh nggak visible ataupun nggak punya online presence yang baik gitu. Kayak teman-teman pun tahu terpapar dengan beberapa brand, mungkin kita tahu brand skincare, brand fashion, brand makeup itu kan pasti karena iklan mereka yang gencar itu satu, atau mereka menggunakan influencer dan semacamnya untuk mempromosikan produk mereka dan sebagainya. Intinya gimana caranya mereka bisa terlihat, mereka bisa naik ke permukaan. Nah, itu juga yang bisa kita contek, bisa kita adaptasi sebagai seorang remote worker kayak gitu. Terus yang kedua jelas supaya bisa mendapatkan lebih banyak customer untuk customer acquisition ini ya gitu. Karena semakin kita terlihat, orang akan semakin tertarik, akan semakin ibaratnya penasaran dan akan semakin mudah juga untuk mendapatkan informasi tentang produk kita dan akan lebih nantinya lebih mudah untuk dipersuasi ataupun kayak oh ya udah membuat keputusan untuk membeli produk kita atau menyewa jasa kita kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu ada satu TikToker bidan yang namanya Bidan Novel yang dia tuh brandingnya adalah seorang bidan yang positive vibes dan ngajak ibu-ibu yang mau melahirkan supaya joget, bahkan suaminya juga ikut joget, suami-suami dari ibu-ibu yang mau melahirkan ini joget supaya nggak stres gitu ya, dan mereka bisa lahiran secara per vaginam atau dalam tanda kutip normal dengan metode ya cuma tiup-tiup aja gitu. Jadi nggak nggak trauma, nggak panik, nggak robek, nggak dijahit kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya branding yang berhasil karena si Bunda Novel ini dan timnya terus-menerus melakukan yang namanya online visibility di TikTok maupun di Instagram. Bahkan sering banget tuh si Bunda Novel ini juga bikin live. Jadi lagi ada ibu-ibu yang udah bukaan penuh gitu ya, bukaan 10 mau lahiran nih. Udah langsung di live. Tentunya nggak di live di bagian sensitif ya teman-teman, tapi di live di muka eh, si sang ibu dan suaminya dan pasangannya gitu ya. Dan kita bisa ngelihat ekspresi suami istri itu ketika bayinya lahir dan meneriakkan tangisan pertamanya gitu-gitu. Jadi itu tuh bagian dari branding yang akhirnya dekat banget sama hati kita gitu, menghangatkan hati dan itu juga yang kita pengen kesan-kesan atau impresi itu yang kita pengen timbulkan atau kita pengen supaya audiens ataupun calon klien kita tuh ikut merasakan gitu. Karena pada dasarnya sebagai seorang remote worker kita tuh tidak hanya menjajakan atau menawarkan service hard skill, tapi utamanya juga soft skill gitu. Di luar sana banyak banget orang-orang yang udah jago digital marketing, social media management gitu ya, lead generation, apapun, bookkeeping, administrasi, whatever yang memang udah banyak banget di luar sana. Tapi apa sih yang bikin kita sebagai orang-orang di antara sekian banyak ini yang mencolok dan akhirnya si klien menjatuhkan pilihan pada kita? Kenapa akhirnya klien tuh mau memilih kita? Nah, itu tuh lebih banyak faktor-faktor dari soft skill, faktor-faktor dari
authenticity, keunikan, dan juga personality kita yang ditonjolkan ketimbang hard skill. Nah, ini aku nggak bilang hard skill nggak penting ya. Nggak, hard skill juga tentu adalah faktor yang juga sangat penting dan utama gitu ya. Tapi yang jelas hard skill itu harus didampingi dengan si soft skill itu tadi. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Terus jelas online visibility juga punya impact untuk meningkatkan engagement gitu ya. Semakin banyak kayak tadi, otomatis ketika yang si Bunda Novel ini nge-live saat ada ibu-ibu lahiran, itu kan otomatis engagementnya juga makin rame kan. Kolom komentar, kolom likes, banyak yang nanya gitu ya, banyak yang mengekspresikan opini mereka segala macam. Bahkan akhirnya banyak yang mendoakan si ibu-ibu yang lagi melahirkan ini gitu, yang lagi proses melahirkan gitu. Jadi engagement itu udah pasti otomatis akan meningkat seiring dengan kita juga ningkatin online visibility kita gitu. Terus yang pasti juga setelah itu adalah reputasi, reputasi yang semakin baik ya, semakin improve, itu juga udah pasti karena orang kadang ngandelin kayak gini teman-teman, kayak customer service gitu ya. Siapa sih yang pengen ibaratnya beli suatu produk terus abis itu dia dicuekin sama customer service ketika dia ada masalah atau mau komplain, atau after sales produknya kenapa-kenapa padahal masih masa garansi gitu kan. Jadi kita juga pengen kayak gitu tuh, kita punya reputasi yang bagus. Kita pengen juga punya pre dan after salesnya tuh yang bagus gitu. Makanya kita butuh untuk ningkatin reputasi bahkan sebelum si klien ini tekan kontrak sama kita gitu. Dan terakhir, kalau yang di sini tentu saja adalah competitive advantage. Apa sih ini? Ya, artinya kita bisa lebih kompetitif, kita bisa masuk ke jajaran orang-orang yang ibaratnya, oke, kita udah tahu nih kompetitor kita siapa gitu. Dan kita tidak lagi terbenam. Mungkin tadinya sebelum kita mengaktifasi si online visibility ini, kita terbenam, tenggelam gitu kan. Kita nggak dikenal, orang nggak tahu siapa kita. Gimana orang mau tahu, orang kitanya aja nggak keluar gitu kan. Bagaikan katak dalam tempurung. Tapi ketika kita udah mulai visible, ketika kita udah mulai mencoba untuk ningkatin online presence kita, itu nanti akan dengan sendirinya bikin kita jadi di jajaran yang lebih kompetitif gitu. Ibaratnya kayak jargon harga yang kompetitif gitu kan. Maksudnya bukan berarti harganya murah atau gimana, tapi akhirnya dipertimbangkan pasar sebagai salah satu pemain pasar juga gitu. Jadi itu sih hal-hal yang mungkin bisa kita bedah dari online visibility ya teman-teman. Nah, berikutnya ini adalah contoh pengalaman aku sendiri, baru aja. Yang atas ini baru beberapa hari lalu, masih di minggu-minggu ini. Yang bawah ini email kurang lebih beberapa minggu lalu lah, tapi belum lama juga gitu. Ini apa? Ini adalah salah satu bukti, salah satu contoh bahwa konten kita atau apapun yang kita posting, kita upload di sosial media kita, itu matters, itu tidak sepele ya teman-teman. Tidak, bukan berarti sesuatu yang tidak dibaca atau tidak dilihat orang gitu. Percayalah bahwa apapun yang kita buat, konten, artikel, apapun itu postingan di Instagram, TikTok, LinkedIn, itu akan menemukan audiensnya, akan menemukan orang-orang yang membutuhkannya. Dan sebaliknya, kita pun akan menemukan orang-orang yang kita butuhkan dan yang membutuhkan kita gitu. Di sini karena aku memang seorang mentor gitu ya teman-teman, dan aku juga memang founder dari komunitas, dan aku sering bawain webinar dan ngajar-ngajar, jadi aku memang menargetkan dalam tanda kutip untuk dipertemukan dengan orang-orang yang juga pengen melakukan sharing knowledge sama aku gitu. Jadi ketemu menti-menti, coach-coach ataupun orang-orang yang memang semangat untuk belajar dan memang punya growth mindset yang kita tuh sama-sama pengen bertumbuh bareng kayak gitu. Nah, di sini aku ketemu sebenarnya banyak ya contohnya, tapi nggak mungkin aku taruh semuanya di sini screenshot ya. Aku cuma ambil contoh dari dua platform ini aja. Yang pertama dari LinkedIn, karena memang dari LinkedIn tuh aku cukup aktif dari 2 tahun lalu gitu ya. Sebagai seorang remote worker dan juga sebagai seorang yang pernah berprofesi, bahkan mungkin masih sih. Sekarang aku masih freelance jurnalis gitu ya. Cuman udah jarang dapat job di bidang jurnalistik jujur aja. Tapi aku masih suka nulis dan masih sering untuk eh, ngajarin ataupun nge-mentoring orang soal bikin tulisan kayak gitu. Entah itu bikin tulisan artikel, penulisan ilmiah, akademik, ataupun semacamnya gitu. Nah, di sini waktu itu tuh sempat kaget juga karena tiba-tiba ada seseorang yang approach kayak gini di DM LinkedIn gitu ya. Hai Kak Dewi, I came across your post and found your journey in remote working truly inspiring. I'd love to connect and learn more from your experiences. Jadi kayak aku sempat kaget dan
akhirnya kami ngobrol-ngobrol dan ngobrol pun nyambung dan dia pun punya semangat belajar yang tinggi banget. Aku selalu appreciate, aku selalu suka orang-orang yang proaktif, orang-orang yang ibaratnya nggak sungkan untuk bertanya, nggak sungkan untuk ngechat atau negor duluan gitu. Karena kita pasti pengen orang-orang yang asertif kan gitu. Jadi aku senang banget dan pastinya langsung aku bales dan aku langsung accept dan chat gitu ya. Ini sebelum aku kemarin sebelum aku accept aku screenshot dulu dan aku sensor karena supaya teman-teman punya gambaran juga oh ternyata kalau kita rajin, kalau kita konsisten, kalau kita mau invest waktu dan energi untuk personal branding ini nanti akan berbuah hasil loh gitu. Percayalah, aku pun dulu waktu itu mikir kayak gitu teman-teman. Mikirnya kayak ngapain sih ngonten? Udah ngonten tuh kan capek ya. Bikin konten tuh kan gak mudah. Harus riset, harus ngedesain di Canva segala macem. Kalau bikin video juga harus ngumpulin footage-nya, harus ada misalkan ada voice overnya segala macem. Itu sebuah keseluruhan proses yang tidak mudah dan tidak bisa sebentar gitu. Tapi ketika udah mulai dirajinin beberapa bulan setelah itu, kayaknya dalam hitungan beberapa bulan, mungkin sekitar 6 bulanan aku baru mendapatkan hasilnya gitu ya setelah rutin ngonten kayak gitu. Karena aku memang pengen orang tuh melihat aku sebagai seseorang yang ya udah seorang Dewi aja gitu, authentic self. Aku tuh bisa ngerjain apa sih, aku punya pengalaman apa dan aku bisa ngebantuin mereka apa kayak gitu. Dan lebih penting adalah mendapatkan kepercayaan mereka. Jadi nggak cuma sekadar kita menarik klien untuk mau interview sama kita, tapi untuk mau kerjasama dan kalau bisa jangka panjang juga gitu. Terus yang kedua, ini juga menarik banget teman-teman, karena ini datang dari YouTube. Jadi seperti yang teman-teman tahu, YouTube Aksa itu kan umurnya juga baru hampir setahun lah ya, belum lama-lama banget. Dan kontennya juga bisa terbilang sedikit, itu pun kebanyakan konten rekaman-rekaman webinar atau rekaman-rekaman materi untuk belajar gitu ya, kayak learning materials gitu. Tapi tiba-tiba satu hari itu ada satu subscriber atau ada satu eh, penonton gitu ya, penonton YouTube yang eh, ngekomen di bagian video tren remote working 2025 gitu. Dari situ aku kaget karena hitungannya cepet. Aku baru upload hari apa ya? Hari Jumat misalnya. Nah, itu hari Sabtu atau hari Minggunya tuh udah langsung ada komen itu. Yang di komen itu tuh intinya dia tertarik untuk belajar tentang remote working gitu. Dan akhirnya si kakak ini nge-approach ke Gmailnya Aksa kayak gitu. Jadi akhirnya kami ngobrol-ngobrol dan jujur pas awal ngeliat itu dan ngebaca itu karena nggak banyak kan orang yang approach langsung tuh bisa dihitung pakai jari teman-teman. Bahkan untuk seorang subscriber YouTube yang approach Aksa itu baru ini doang nih. Yang lainnya belum. Kalau LinkedIn mungkin udah cukup banyak, Instagram juga udah cukup banyak gitu ya dari tahun-tahun lalu. Tapi kalau YouTube baru baru ini doang dan itu stand out banget buat aku. Akhirnya ternyata setelah ngobrol, kami akhirnya kayak zoom-zooman gitu selama hampir 1 jam gitu ya, sharing-sharing, tanya jawab, Q&A. Eh, si kakak ini adalah seorang penyiar radio, broadcaster yang juga pengalaman di voice over dan udah 20 tahunan lah dia di dunia media juga gitu. Jadi literally lebih senior dari aku, lebih berpengalaman dari aku, tapi dia sangat humble untuk belajar ilmu baru atau sharing-sharing ilmu baru. Bahkan akhirnya beliau ini aku rekrut sebagai guest speaker di acaranya Aksa, which is nanti minggu depan, Jumat depan. Kalau teman-teman tertarik, wajib banget untuk ikut dan juga di acara kerjasama aku Aksa dengan Sri Kandi Aktif di webinar series yang nanti akan ngebahas soal public speaking gitu. Jadi itulah teman-teman pentingnya kita punya online visibility, online presence yang bagus, yang dibangun gitu ya, yang perlahan-lahan dicicil, dikonsistenin, diinvestasiin gitu. Karena hasilnya nggak main-main, itu bisa membuka berbagai peluang, bahkan bisa membuka lebar berbagai rezeki baru yang tadinya tuh kita nggak pernah nyangka bisa ada kayak gitu. Tapi memang khusus buat orang-orang yang optimis aja, orang-orang dengan ibaratnya positif mental attitude ya. Tapi kalau misalkan kayak skeptis, pesimistis atau Susan terus itu biasanya nggak bakalan works di orang-orang kayak gitu. Jadi memang kita harus punya afirmasi positif dan keyakinan yang positif dulu kalau ini tuh bakal ada hasilnya kok, walaupun memang prosesnya nggak akan sebentar kayak gitu. Jadi ini namanya kita sebut saja namanya Kak Fafa. Kalau nonton halo Kak Fafa. Seneng banget karena pas ngobrol pun berasa personalitinya sangat bubbly, sangat ramah.
warm sekali, orang yang sangat humble sekali, senang untuk belajar dan senang juga untuk sharing. Dia nggak keberatan sharing secara pro bono di webinarnya Aksa gitu ya, dan aku sangat appreciate banget untuk hal itu. Menurut aku ini adalah satu rezeki tersendiri, eh, apa namanya, bisa berkenalan dari konten YouTube, dari video YouTube gitu kan. Pasti kita kayak, aku sendiri masih suka nggak percaya teman-teman sampai sekarang kayak, ah kok bisa ya dari konten YouTube akhirnya bisa jadi kayak dapat guest speaker baru, terus buat Kak Fafanya juga dapat kesempatan untuk platform untuk jadi speaker gitu kan. Jadi kayak kami tuh sama-sama simbiosis mutualisme lah kayak gitu. Cuma dari konten, aku karena keberanian ataupun investasi energi dan waktu segala macam untuk upload konten, upload video, Kak Fafa dengan energinya untuk ngepoin Aksa, untuk naro komen, untuk ngirim email gitu, itu kan nggak akan dilakuin sama orang yang males ataupun gak niat cari ilmu kan teman-teman. Jadi itu cuma bisa dilakuin oleh orang-orang yang memang semangat banget untuk dapat ilmu baru dan memang punya passion untuk sharing ataupun belajar hal-hal baru untuk ngosongin gelas supaya nanti bisa diisi dengan air yang baru lagi, dengan ilmu yang baru lagi kayak gitu. Makanya aku salut banget dan bahagia banget sebenarnya gitu. Jadi di tengah-tengah usaha merintis kan seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau namanya baru merintis bisnis atau usaha tuh nggak bakal mudah dan nggak bakal mulus gitu ya. Ini jujur jalannya mendaki banget, apalagi sebagai seorang sandwich generation, aku pribadi, aku masih ibaratnya dapat tugas, dapat amanah untuk membiayai orang tuaku gitu, dimana aku pun penghasilannya saat ini sebagai seorang remote worker sebenarnya tidak sebesar itu untuk bisa menanggung biaya hidup orang tua yang cukup tinggi setiap setiap bulannya kayak gitu. Ini jujur-jujuran aja ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Sementara di dunia remote working ini sendiri, penghasilan kita pasti akan fluktuatif, nggak akan yang kayak orang kantoran setiap bulan dapatnya persis sama, itu nggak akan ya teman-teman, karena satu kontrak bisa berakhir kapanpun, khususnya untuk remote worker ataupun VA yang kerjanya tuh sebagai kayak kontraktor ya. Jadi dapat klien terus nanti 3 bulan, 6 bulan udahan. Jadi kayak cuman short term project atau by project aja. Itu tuh pasti kita masih harus menarik klien-klien baru lagi ketika klien yang lama ini udah selesai projectnya kayak gitu. Sementara buat teman-teman yang mungkin punya long term klien bertahun-tahun atau kerja di satu perusahaan secara full time tapi 100% remote, jadi bukan freelance ya, itu bagus alhamdulillah gitu, mungkin itu bisa lebih settle, bisa lebih terjamin gitu ya. Tapi kalau buat kontraktor atau VA full time yang sifatnya kayak freelance kayak gitu, kayak yang aku jalanin sekarang, kadang sekalinya rame bisa dapat 2 digit, tapi sekalinya sepi UMR UMR Jakarta pun nggak nyampe gitu, kayak cuma setengah UMR Jakarta gitu juga, bahkan pernah sampai penghasilan tuh nol juga pernah gitu. Apalagi aku pun tidak menarik biaya dari si Aksa ini kan gitu. Kalaupun ada yang mau join ya paling cuma 100.000 gitu. Jadi aku tidak tidak menjadikan Aksa ini sebagai tempat untuk ladang mencari uang memang di awal. Karena aku mikir itu tadi ngebangun reputasi dan juga pengen membantu sebanyak-banyaknya teman-teman yang ingin mengembangkan skill, mengembangkan diri khususnya di dunia remote working kayak gitu. Karena memang pengalamanku di situ. Mungkin ke depannya kalau nanti udah ada mentor-mentor lain, orang-orang lain yang bergabung, coach-coach di bidang lain yang jago di bidangnya masing-masing, itu mungkin nanti Aksa bisa merangkul lebih banyak orang lagi gitu untuk bidang-bidang yang lain ya. Tapi untuk saat ini masih di personal development dan remote working skills, khususnya di soft skill gitu ya. Jadi memang kami fokusnya di soft skill, karena untuk hard skill teman-teman bisa cari di tempat-tempat lain gitu. Bisa cari di kursus bootcamp lain banyak banget. Tapi kalau soft skill, kami memang ibaratnya spesialisasinya lah, karena aku juga kerjasama di Aksa tuh dengan mental health dan growth coach, pep talk gitu ya, Mas Lutfi. Dia adalah seorang psikolog terapan yang juga pengalamannya udah belasan tahun, bahkan mungkin lebih ya, untuk menangani anak-anak muda, remaja yang bingung masa depannya mau kemana, bingung tentang karir, bingung tentang sekolah ataupun kuliah kayak gitu. Itu bisa cerita ke Mas Lutfi Pep Talk kayak gitu. Jadi aku memfasilitasi di sini sebagai founder Aksa untuk teman-teman Aksa bertumbuh, berkembang, belajar bareng, dapat insight langsung dari orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya dan sesuai dengan kegelisahan ataupun permasalahan mereka masing-masing yang masih seputar
personal development ataupun remote working skills kayak gitu. Jadi gitu sih teman-teman, kalau dari aku benar-benar penting banget untuk kita bisa memaksimalkan potensi, memaksimalkan platform yang ada gitu. Kan sekarang zaman udah canggih ya, kita udah bisa buka internet dari mana aja, dari handphone, dari genggaman tangan, dan harga paket data juga nggak terlalu mahal. Jadi semuanya aksesibel. Jadi kalau misalkan masih ada orang yang ngeluh nggak suka konten atau ngeluh nggak nggak mau karena itu susah ya, memang itu karena pure niat aja sih. Jadi memang kita harus punya kemauan dulu gitu. Nah sekarang tergantung teman-teman nih mau mencoba apa enggak, mau mengorbankan dalam tanda kutip waktu luangnya atau enggak, mau investasi energi dan juga pikiran dan segala hal yang dibutuhkan atau enggak gitu untuk masa depan ataupun kehidupan kita yang lebih baik di hari-hari esok, hari-hari yang mendatang kayak gitu. Karena kita yang di 5 tahun lagi atau kita yang di tahun depan tuh nggak akan bisa bertemu dengan kita yang sekarang kalau kitanya tuh pasif dan diem aja gitu. Jadi memang kita harus proaktif, harus asertif, harus semangat, dan yang pastinya harus selalu afirmatif. Kayak afirmasi positif itu harus terus jalan gitu. Kenapa? Karena jujur aja kita mudah banget untuk dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, oleh prasangka buruk, oleh hal-hal yang belum tentu terbukti kebenarannya, oleh ketakutan-ketakutan dan kecemasan kita sendiri. Makanya di sini sekali lagi penting banget supaya kita punya positive mental attitude dan juga kemampuan untuk mind framing. Itu udah pernah dibahas di internalnya AXA. Mungkin nanti besok-besok aku bakal coba bahas secara open, secara terbuka di YouTube gitu ya. Untuk teman-teman yang nanti udah nonton video ini dan mungkin kepikiran ada request video apa sih, materi apa yang terkait dengan personal development, freelancing, ataupun remote working, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Aksa Akademi Indonesia dan share video-video kami kalau misalkan menurut kamu itu bermanfaat atau bisa membantu orang-orang yang kamu sayang atau yang kamu kenal. Ya, gitu aja. Mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi berikutnya. Dan satu pesan di langkah kelima ini, mulai dengan apa yang teman-teman bisa. Jadi nggak perlu nunggu sampai handphonenya bagus, sampai gadgetnya canggih, sampai punya tripod, lighting, segala macam, nggak usah. Mulai dengan apa yang teman-teman punya, mulai dengan apa-apa yang teman bisa. If you can dream it, you can do it gitu. Jadi lakuin aja. Kalau sekarang hashtag yang lagi populer itu kabur aja dulu, kita pakai hashtagnya toko ijo. Mulai aja dulu gitu. Jadi mulai dengan apapun yang teman-teman bisa. Mau itu minjem ke atau apa ke, alat-alat buat konten atau ngeriset pakai apapun. Pokoknya coba aja dulu gitu. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, dan jangan pernah khawatir karena kita tuh lagi berproses gitu. Jadi nggak boleh langsung sempurna memang. Nggak boleh, harus bener-bener kayak banyak salahnya dulu, banyak jatuhnya dulu, banyak ngerasain trial errornya dulu, sampai akhirnya kita menuju tahapan ataupun proses yang lebih baik lagi gitu. Jadi sekarang enjoy the process. Ingat kalau kita perlu untuk terus ngelakuin yang namanya learning by doing, dan utamakan niat ya teman-teman. Begitu teman-teman punya niat, teman-teman pasti akan menemukan jalannya gitu. Jadi jalan atau kesempatan itu akan bertemu dengan setiap orang yang memiliki kemauan. Ya udah gitu aja. Terima kasih banyak sudah menyimak ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Happy to be here, dan harapannya video ini juga akan menemukan teman-teman yang lagi membutuhkan. Sebagaimana aku juga berharap dipertemukan dengan orang-orang yang aku butuhkan dan yang membutuhkan aku, dan sebaliknya gitu. Terima kasih banyak. Selamat istirahat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.